Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita dua nikmat yang sangat besar. Nikmat akhirat kita berupa iman dan nikmat dunia kita berupa kesehatan. Sesungguhnya posisi yang paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sedang sujud. Karena itu manfaatkanlah manakala kita sedang sujud untuk selalu berdoa. Minimal kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah sesuatu ibadah, suatu gerakan ibadah yang sangat indah. Karena seorang sedang sujud dan berdoa seolah-olah dia berbisik kepada bumi. Namun bisikannya terdengar di langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka berbanyaklah ketika sujud. Kita sebagai manusia selalu mendapatkan masalah setiap harinya. Banyaklah berdoa. Allahumma zukna mahroja. Ya Allah, berikanlah jalan keluar, berikanlah kemudahan pada segala urusan kami. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang tapsikoh menjalankan sunnahnya. Khotib berwasiat pada khotib pribadi dan para jamaah, marilah kita terus tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita. Masyaallah muslimin rahimatullah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar, melihat peristiwa yang kadang-kadang membuat kita merenung jauh. Apakah ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah mengikuti perintahnya atau mengabaikan perintahnya? Seperti dua hal yang selalu menjadi viral, masalah keracunan makan, MBG, makanan bergizi gratis. Satu lagi masalah pajak. Kejadian seperti ini bisa saja kita telisik, kita bahas dalam berbagai sudut sisi. Tapi Allah telah memberikan peringatan kepada kita bahwa memutuskan sebuah perkara haruslah berlandaskan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, agar tidak menjadi sebuah keputusan sebagaimananya orang kafir, sebagaimana orang zolim, sebagaimana orang fasik. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 44 di ujung surat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak memutuskan hukum suatu perkara dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa mereka itulah termasuk orang-orang kafir. Di ujung ayat surat Al-Maidah ayat 45, ayat berikutnya di ujung ayat tersebut,
redaksinya hampir sama. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa memutuskan hukum suatu perkara dengan apa yang tidak ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa mereka itulah termasuk orang yang zalim. Dan satu lagi dalam surat Al-Maidah di ayat 47, redaksinya sama, di ujungnya berbeda. Walam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Ada zalim, ada fasik, ada kafir. Masyaallah muslimin rahimatullah, masalah keracunan makan siang gratis siswa kita di Indonesia ini bisa saja dipandang dari sudut hygiene sanitasi, kurang bersih cara mengolahnya, kurang bersih bahannya, salah cara penyajiannya, dan lain-lain. Atau bahkan Gubernur Jawa Tengah mengatakan nggak cocok menunya dengan perut orang Indonesia, khususnya orang Jawa, sehingga banyak yang mencret, banyak yang diare, keracunan. Tetapi coba kita kulik, kita tinjau dari syariat Islam, bahwa diketahui nampan, makanan yang untuk membagi MBG, diketahui dalam pembuatannya, dalam proses pencetakannya, ada unsur minyak babi di situ. Dan ini adalah hasil uji lab 2 laboratorium di Cina, bukan di Indonesia. Akan tetapi kondisi ini masih terus diabaikan. Indonesia masih mengimpor, sampai tanggal 18 September yang lalu masih mengimpor nampan tersebut dengan alasan karena Indonesia hanya mampu memproduksi 30 juta, padahal dibutuhkan 83 juta. Nampan yang sudah ada pun masih digunakan. Apakah tidak bijak jika nampan tersebut di stop dulu penggunaannya karena unsur babi ada di situ, sambil menunggu hasil lab yang dilakukan oleh pemerintah agar terjadi balancing, keseimbangan antara pemeriksaan yang mandiri dengan pemeriksaan yang dilakukan pemerintah, agar kita tidak tergolong orang fasik, yaitu orang yang paham agama tapi mengabaikannya. Itulah orang fasik. Hingga saat ini tercatat 2.700 siswa. Terakhir di Colomadu ada 16 siswa keracunan. Apakah harus terus berlanjut korban? Apakah mau anak cucu kita menjadi korbannya? Hendaknya ini menjadi catatan-catatan pada pihak pemerintah agar mengambil kebijakan yang bijak. Minimal jangan menggunakan nampan yang sudah jelas-jelas mengandung unsur babi. Masyaallah muslimin rahmatullah, pemerintah memberi penjelasan bahwa pajak diibaratkan zakat, padahal antara zakat dengan pajak adalah sesuatu yang jauh berbeda. Zakat ada nisab dan hisabnya, ada ukurannya 83 gram emas dan sudah tersimpan 1 tahun tidak digunakan, baru dikeluarkan zakatnya. Dan tidak semua orang harus membayar zakat. Bisa jadi dia harus diberikan zakat, tetapi kita semua dipukul rata harus bayar pajak yang diibaratkan zakat. Sehingga kita membeli BBM, membeli minyak goreng, membeli kopi, membeli beras pun semuanya kena pajak. Gaji pegawai beberapa pemerintah daerah dipotong dengan alasan untuk bayar zakat, padahal gaji pegawai negeri berapa? Belum masuk nisab dan hisabnya. Setelah diberikan keterangan dengan dalil-dalil, beberapa pemerintah daerah meralat, akhirnya dikatakan bukan zakat, ini dipotong untuk sedekah. Sedekah kok dipaksa. Bahkan beberapa pegawai yang melakukan protes langsung dipanggil oleh pimpinan. Nauzubillah min dzalik.
konsep zakat dan pajak kok tidak diketahui bahwa itu sangat jauh berbeda. Kita tahu bahwa konsep pajak itu dilakukan oleh di zaman Firaun dengan menerapkan 20% hasil dari panen gandum, dan itu berlangsung hingga saat ini. Apakah kita akan gunakan terus konsep-konsep tersebut sehingga kita menjadi orang yang zalim, meniru kafir, yaitu Firaun yang menerapkan pajak? Ini adalah sesuatu yang bisa diperbincangkan di kalangan orang-orang atas sana, agar kita tidak terus-menerus dirundung oleh kesusahan. Namun kita sebagai seorang muslim yang istiqomah, kita tahu bahwa tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita sedih, tidak ada yang membuat kita takut. Sebagai seorang muslim, ketika mendapatkan cobaan kita akan bersabar. Ketika mendapatkan sebuah kebahagiaan, kita akan bersyukur. Apapun kabar yang kita terima, hendaklah kita cross-check, kita tabayun. Apalagi kabar tersebut disampaikan oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang zalim. Allah telah memperingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menempakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal di kemudian hari atas perbuatanmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ciri-ciri seorang muslim adalah akidahnya, yaitu akad, yaitu keterikatan kepada Allah sangat kuat. Semua yang dilarang akan dijauhi, jangan dilanggar. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang lemah, dimulai dari sikap fasik yang akan berlanjut. Kalau orang fasik pasti akan zolim. Ulama mengatakan kalau orang sudah zolim, dia akan mudah masuk ke dalam kondisi kafir. Jika fasik dibiarkan, maka akan muncul sikap zolim. Dan jika kezoliman dibiarkan, berhati-hatilah bahwa segera akan menjadi masuk ke dalam kafir. Jangan kita mulai diri kita menjadi orang yang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Seseorang yang selalu melakukan dosa akan menganggap bahwa dosa itu adalah hal-hal yang biasa dan sulit untuk meninggalkannya. Hal tersebut dapat membuat ia keluar dari Islam, yaitu murtad atau kafir. Semoga kita diberikan kekuatan iman, dijaga keislaman kita, diberi kemudahan dalam semua cobaan kehidupan kita. Apapun yang kita terima itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita sikapi dengan bijak, dan mudah-mudahan akidah kita tetap kuat sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa sebagai penutup khutbah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa nakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.